Saudara, angin segar yang dirasakan warga Gaza usai adanya kesepakatan gencatan senjata ternyata tak bertahan lama. Baru sejenak warga Gaza kembali ke rumah mereka, namun mimpi buruk itu kembali datang. Militer Israel tiba-tiba kembali melakukan serangan udara brutal hingga menewaskan ratusan orang. Banyak anak-anak pun harus meregang nyawa atas kekejian ini. Angan warga Gaza untuk merasakan berakhirnya perang pupus sudah. Apalagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut jika serangan ini hanyalah awal dari serangkaian gempuran. Di tengah pekat malam, langit Gaza kembali dihujani roket dan rudal. Senjata-senjata mematikan itu datang dari serangan udara Israel pada 18 Maret dini hari. Serangan udara yang terjadi di pertengahan Ramadan itu begitu mengejutkan. Pasalnya, serangan datang saat gencatan senjata seharusnya masih diberlakukan. Tidak main-main, saudara, serangan udara kali ini merenggut banyak nyawa. Setidaknya 400 warga Palestina dilaporkan meninggal. Banyak dari mereka adalah perempuan dan juga anak-anak. Nyawa ratusan warga Gaza melayang dalam semalam. Serangan ke jalur Gaza terjadi pukul 2 dini hari, di mana warga Gaza Palestina tengah sahur. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menikmati santap sahur dan juga beribadah malam di bulan Ramadan seketika sirna dengan deru suara militer udara Israel. Sejumlah korban bergegas dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Allah. Derai air mata pun tumpah saat banyak warga Palestina harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Salah seorang warga Palestina menceritakan peristiwa yang mencekam pada Selasa dini hari. Kala itu, seorang ibu tengah tertidur bersama dengan anak-anaknya. Saat terbangun, ia telah mendapati anak-anaknya serta suaminya sudah tak bernyawa. نايمة وأولاده أصبح ألاقي أولاده جوز ميتين الحمد لله أولاده جوز ماتوا يا عرب اصحوا حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل في جنة 5 pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ikut terluka akibat serangan Israel. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit usai kantor mereka terhantam serangan. Saudara, warga Palestina di jalur Gaza khawatir atas kembalinya pertempuran setelah Israel melancarkan gelombang serangan udara pada Selasa pagi. Serangan mendadak itu menghancurkan periode tenang selama bulan Ramadan dan meningkatkan prospek kembalinya pertempuran secara penuh dalam perang selama 17 bulan yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menyebabkan kerusakan luas di seluruh Gaza. أو انتهت الحرب لكن كنا مفزوعين والولاد بتصرخ وإحنا مرعوبين إيش اللي صار في الدنيا بدينا نرتعش من الخوف الولاد الصغار صرخوا بدينا نهديهم شوي شوي لكن إحنا الكبار برضو كنا مفزوعين إيش اللي صار في الدنيا ما انتهت الحرب يعني إحنا مش عايزين نرجع للمأساة وللخوف وللتشرد اللي إحنا عشناه مش عايزين نرجع له مرة ثانية. Serangan Israel ke jalur Gaza saat gencatan senjata yang begitu tiba-tiba menuai kecaman di berbagai belahan dunia. Gelombang unjuk rasa pun bergulir, seperti di kota Madrid, Spanyol. Massa menuntut serangan Israel ke jalur Gaza untuk segera dihentikan. Massa juga berkumpul di pusat kota Amman, Yordania, untuk menentang dimulainya kembali serangan udara Israel di jalur Gaza. Warga meneriakan keadilan. Dan yang dilakukan Israel merupakan kejahatan perang.
Kembalinya serangan Israel seolah menambah penderitaan dan membuka kembali luka lama warga Gaza Palestina. Serangan itu memupuskan harapan warga Gaza untuk menata kembali kehidupan mereka yang babak belur akibat serangan Israel. Padahal kehidupan di masa gencatan senjata pun juga tak mudah dilalui begitu saja oleh warga Gaza. Di masa gencatan senjata saja, saudara, warga Gaza Palestina masih kesulitan dalam hal pangan. Mereka harus mengantri dan berebutan untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi karena Israel menyetop pasokan makanan dan barang ke Gaza. Padahal saat gencatan senjata yang disepakati pada Januari lalu sempat membuat bantuan makanan dan kemanusiaan masuk ke Gaza. Penduduk Gaza sepenuhnya bergantung pada makanan dan bantuan lainnya yang dikirim melalui truk. Blokade Israel dalam memutus pasokan listrik dan logistik ke warga Palestina. Akibatnya warga Gaza kesulitan air bersih. Pada tahap pertama gencatan senjata hingga 1 Maret lalu, pasukan Israel mundur ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, Israel kemudian melakukan blokade untuk menekan Hamas agar menerima syarat gencatan senjata tahap kedua. Lembaga PBB untuk membantu anak-anak, UNICEF, memperingatkan bahwa kekurangan air sudah mencapai tingkat kritis dengan hanya 1 dari 10 orang di Gaza yang bisa mengakses air minum yang aman. Bulan Ramadan yang mestinya jadi momen hangat untuk berkumpul bersama keluarga di rumah harus dilewati warga Gaza dengan tinggal di antara reruntuhan bangunan. Sementara nyaris tak ada lagi bangunan yang layak digunakan sebagai hunian di Gaza. Akibatnya mereka terpaksa tinggal di jalanan, tenda, ataupun tempat penampungan. Mereka pun menjalani Ramadan dengan rasa kekhawatiran, meski mensyukuri bahwa Ramadan kali ini terasa lebih baik daripada tahun lalu karena dibayangi serangan militer Israel. Namun berbagai kebiasaan yang biasanya dilakukan saat Ramadan seperti berbelanja keperluan Ramadan, sholat bersama di masjid ini sulit dilakukan. Israel mengklaim serangan yang dilakukan ke Gaza 18 Maret lalu terjadi usai Hamas menolak permintaan Israel untuk mengubah kesepakatan dalam gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rentetan serangan mematikan di Gaza pada Selasa lalu hanyalah permulaan. Israel tidak menargetkan warga Palestina, melainkan kelompok Hamas. Warga Palestina diminta untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Lagi-lagi warga Palestina tak bisa merasa aman di tempat tinggalnya sendiri. Usai serangan kelam awal pekan ini, banyak warga Palestina yang berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka di Jabalia, jalur Gaza. Militer Israel meminta warga untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Hal ini mengindikasikan bahwa Israel bisa saja melancarkan serangan darat. Warga Palestina juga mengungsi dari Khan Yunis di jalur Gaza. Warga berbondong-bondong membawa barang-barang mereka dan pergi menggunakan mobil, truk, hingga kuda. Sebagian dari mereka tak bisa membawa banyak barang, hanya obat-obatan dan sejumlah barang penting lainnya. الحاجات الخفيفة الدواء هاي الدواء والحاجات الخفيفة، أما الحاجات الثانية ما قدرناش، ما فيش مواصلات وخليناها وجينا لها، جبنا الشيء الخفيف اللي قدرنا نشيله جبناه. Saudara, dunia mengutuk kekejian serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan meminta agar Israel menghentikan serangan. Besar harapan gencatan senjata permanen akan segera terwujud di Gaza dan segera mengakhiri krisis kemanusiaan yang sudah terjadi selama lebih dari 17 bulan.